Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Muhammad Ali Mahbub, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Heri Wijawanto MT. Oke, untuk sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan keselamatan, dan pastinya juga mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk berdoa bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang kerangka kerja SEE untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu apa itu SEE. SEE di sini adalah sosial, emosional, dan etis. Nah, pada kerangka kerja pembelajaran sosial, emosional, dan etis, di sini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengajarkan bagaimana seseorang dapat mengembangkan kesadaran diri, empati, keterampilan sosial, serta etika berbasis welas asih dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka kerja SE di sini pastinya juga ada tujuannya atau mempunyai tujuan tak lain dan tak bukan, yaitu untuk membentuk individu yang lebih sadar, lebih berempati, lebih tangguh, dan yang terpenting adalah lebih bertanggung jawab, baik dalam hal hubungan pribadi sendiri maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas, dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, SEE di sini dikembangkan oleh Emory University dengan inspirasi dari Dalai Lama yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hati, pikiran kita dalam sebuah pendidikan. Nah, tentunya untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, pastinya juga SEE di sini ada memiliki komponen dalam kerangka kerja, dan nanti akan saya coba berikan contoh nyatanya agar apa yang saya sampaikan juga bisa diterima dengan baik ataupun bisa dipahami dengan baik. Untuk yang pertama ada kesadaran diri dan pengaturan diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponen yang pertama ini adalah untuk mengajarkan kita bagaimana bisa lebih sadar terhadap diri sendiri, termasuk tubuh kita, pikiran kita, dan emosi ya. Karena apa? Ketika kita sadar akan tubuh ataupun diri kita dan emosi kita, pasti kita juga bisa membuat ataupun mengontrol emosi yang ada pada diri kita, serta bagaimana kita dapat mengatur perasaan dan juga perilaku kita secara lebih baik, yaitu baik dari lisan kita maupun dari perbuatan kita. Karena apa? Ada sebuah riwayat ataupun ada sebuah kalimat bahwa jangan sekali kalian ataupun kita mengucapkan ataupun berperilaku kecuali perilaku ataupun perbuatan yang baik. Jadi sebisa mungkin apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita kerjakan itu adalah perkara yang baik. Nah, apabila perkara ataupun perbuatan itu tidak baik, ya sebisa mungkin jangan dilakukan seperti itu. Nah, mungkin contoh nyatanya ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, saya ambil adalah ketika misal Anda adalah seorang siswa SMP yang merasa cemas, merasa khawatir sebelum ujian yang mungkin yang menjadi momok siswa sekarang biasanya matematika ya. Ini saya ambil contoh pelajaran matematika. Dia merasa kayak perutnya kram, tegang,
dan pikirannya itu dipenuhi rasa ketakutan ataupun bukan trauma ya, tapi memang benar-benar takut, nanti takut tidak bisa mengerjakan ataupun takut gagal seperti itu. Nah, untuk fungsi penerapan SEE sendiri ini adalah langkah awalnya itu Andi mulai memperhatikan tubuh dan emosinya. Ia menyadari bahwa perutnya terasa tegang dan jantungnya berdegup kencang. Kemudian ia melatih pernafasan dalam selama beberapa menit untuk menenangkan tubuhnya. Jadi ketika posisi saat tegang, harusnya dia juga, seorang Andi harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian dengan lebih tenang, Andi pun juga mau mulai mengubah pola pikirnya. Saya sudah belajar dan saya akan mengerjakan soal semampunya, sebisanya, pasti dia bisa. Jadi harus mencoba percaya diri, percaya dengan dirinya sendiri, percaya akan kemampuannya bahwa Andi adalah sudah belajar, harus bisa mengerjakan soal matematika. Itu akan membuat Andi lebih tenang seperti itu ya. Kemudian tidak ada yang sulit, saya sudah belajar pasti bisa. Nah, jadi ada kepercayaan diri, ada motivasi yang kuat untuk bisa mengerjakan soal matematika tadi. Dan akhirnya Andi pun juga bisa menghadapi ujian dengan lebih tenang dan percaya diri ya. Kuncinya yang pertama itu, yaitu lebih tenang terlebih dahulu, kemudian nanti percaya dengan dirinya. Kalau bukan kita sendiri yang percaya pada diri kita, bagaimana orang lain bisa mempercayakan pada kita ya. Oke, itu yang percaya yang pertama tadi. Jadi bisa saya ambil kesimpulan dari komponen yang pertama ya. Kesadaran diri ini membantu seseorang memahami emosinya, dan pengaturan diri membantu seseorang mengelola ataupun mengontrol stres dengan lebih baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran dan hubungan interpersonal. Nah, komponen ini mengajarkan bagaimana kita bisa lebih sadar kemudian terhadap realitas sosial dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saya ambil contoh tadi kan sudah Andi, ini contoh yang kedua adalah Siti, adalah seorang siswi kelas 8 SMP, melihat temannya yaitu Rina duduk sendirian di kantin dengan wajah murung. Biasanya Rina selalu ceria dan suka bercanda. Nah, penerapan SEE-nya yaitu Siti memperhatikan realitas sosial bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Rina. Kemudian ia mendekati Rina dan bertanya dengan lemah lembut, "Kamu kelihatan sedih, ada yang bisa saya bantu?" Rina akhirnya bercerita bahwa ia sedang ada masalah di rumah. Siti juga bisa mendengarkan dengan baik, dengan penuh empati, dan coba menghibur Rina agar tidak murung lagi, atau bisa membuat Rina lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kesadaran interpersonal membantu kita lebih peka terhadap perasaan orang lain dan membangun hubungan yang lebih dekat ataupun yang lebih kuat. Jadi ketika kita coba ataupun bisa menerapkan SEE, kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Bukan ada teman ataupun saudara ataupun kerabat kita cuek ataupun kita masa bodoh ya. Jadi itu kurang baik. Nah, dengan penerapan SEE ini kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar yang ada di sekeliling kita ya. Kemudian yang ketiga, ada ulas asih kepada orang lain. Nah, komponen ini mengajarkan bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain dan bersikap baik serta peduli terhadap sesama. Contohnya mungkin saya ambil Budi ya, adalah seorang siswa kelas 9 melihat seorang teman yang baru di kelasnya yang selalu duduk sendirian dan jarang berbicara dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa menerapkan SEE di sini, Budi pasti menyadari bahwa temannya mungkin merasa kesepian dan canggung ya dengan lingkungan sekitar karena temannya yang tadi ya, teman yang Budi tadi adalah siswa baru, jadi mau beradaptasi, mau bergabung dengan temannya agak canggung. Nah, Budi ini mempunyai sifat SEE. Akhirnya Budi mengajak temannya yang baru masuk kelas tadi ataupun yang baru itu untuk makan bersama saat istirahat dan memperkenalkan ke teman-temannya. Jadi Budi merasa kalau dia sudah lama di sekolahan, kemudian dia mengajak temannya yang baru tadi untuk ya makan bareng dulu, kemudian dikenal-kenalkan dengan teman-teman yang lain agar
teman yang baru tadi juga tidak merasa kesepian ataupun dikucilkan seperti itu ya. Kemudian dengan sikap hangat budi dan terbuka budi tadi, akhirnya teman yang merasa baru tadi adalah bisa merasa diterima dan mulai bergaul dengan teman-temannya yang lain dengan baik dan dengan mudah seperti itu. Jadi komponen yang ketiga adalah sikap welas asih. Di sini akan membantu kita menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan nyaman bagi semua orang seperti itu ya. Kemudian saya singkat saja ya. Untuk yang keempat ada saling ketergantungan dan kemanusiaan yang sama. Nah, komponen ini mengajarkan bahwa kita semua terhubung dalam suatu sistem dan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik. Nah, maksudnya seperti apa? Saya ambil contohnya ya supaya lebih gamblang memahami penjelasan yang komponen yang keempat ini. Nah, situasinya adalah sebuah komunitas sekolah menyadari bahwa banyak siswa dari keluarga kurang mampu, kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Nah, penerapan SEE-nya seperti apa? Para siswa mengorganisir program donasi buku dan seragam bekas layak pakai. Kemudian mereka juga mengadakan bazar amal untuk mengumpulkan dana guna membantu teman-teman yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya, dengan cara ini mereka membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih adil dan mendukung satu sama lain. Jadi tadi para siswa itu mencoba untuk mengkoordinir programnya, itu program donasi untuk buku maupun seragam bekas tapi yang masih layak pakai, yang nantinya akan kita ataupun yang disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan seperti itu ya. Jadi menyadari keterhubungan kita dengan orang lain membantu kita bertindak lebih etis dan mendukung kesejahteraan bersama. Jadi manusia yang terbaik adalah bukan manusia yang paling kaya ataupun bukan yang paling pintar, tapi apa? Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat atau berguna untuk sesamanya. Itu kunci yang bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang komponen yang kelima adalah keterlibatan komunitas dan global. Komponen ini mengajarkan bagaimana kita bisa berkontribusi secara positif dalam komunitas dan dunia yang lebih luas. Contohnya adalah ketika sekelompok siswa SMP ataupun mungkin SMA ataupun perguruan tinggi bisa juga ya, menyadari bahwa banyak sampah plastik berserakan di sekitar sekolah mereka. Nah, penerapan SE-nya seperti apa? Itu mereka membentuk kelompok peduli lingkungan dan mengadakan kampanye sekolah bebas plastik ya, atau peduli akan lingkungan sekitar. Mereka mulai dengan mengedukasi teman-teman mereka tentang dampak plastik terhadap lingkungan. Kemudian berikutnya mereka juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyediakan tempat sampah daur ulang, dan akhirnya lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Jadi yang langkah awal ataupun langkah pertama ialah kita edukasi terlebih dahulu teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan efek yang akan ditimbulkan ketika sampah-sampah berserakan. Jadi kita edukasi terlebih dahulu, kita bentuk mindset orang tersebut. Ketika mindset sudah terbentuk semua, sudah satu sepemikiran dengan kita akan lebih mudah menggerakkan sebuah komunitas tersebut. Ya, oke ya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai agent of change ataupun agent perubahan yang bisa membuat lingkungan sekitar lebih baik lagi, seperti itu ya. Karena apa? Tadi kuncinya adalah anfa'uhum linnas ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang bermanfaat, berguna untuk orang yang ada di sekitar kita, seperti itu ya. Oke, dengan menerapkan prinsip kesadaran diri, pengaturan diri, empati, welas asih, dan keterlibatan komunitas, kita bisa menciptakan sebuah lingkungan sosial yang lebih baik lagi, lebih harmonis, dan pastinya juga saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak akan adanya yang permusuhan ataupun perkelahian ataupun tidak kriminal yang lain. Semua akan merasa nyaman, akan merasa dilindungi, akan merasa bisa mengeksplor dirinya. Pastinya seperti itu ya. Oke, nah bagaimana kita bisa memulai menerapkan SEE? Ada beberapa cara ya yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, sadari emosi dan pikiran kita sendiri sebelum bereaksi dalam situasi sulit. Ya, jadi kita harus sadar terlebih dahulu akan emosi dan pikiran kita sebelum kita bertindak. Kemudian yang kedua adalah berlatih mendengarkan dengan empati saat orang lain berbicara. Jadi ketika kita
mau menasihati ataupun mau apa namanya memberikan wejangan ya biasanya pada orang lain, ya kita berusaha juga berlatih untuk bisa mendengarkan keluh kesah ataupun permasalahan dari orang lain dengan penuh empati, dengan penuh antusias, seakan-akan kita berada di posisinya. Jadi kita juga mungkin ya saya tahu posisi bapak, posisi ibu sangat berat, sangat susah, tapi pasti bisa. Jadi kita motivasi lagi. Kemudian yang ketiga itu lakukan tindakan kecil yang penuh kebaikan seperti membantu teman yang kesulitan ya tadi ya bermanfaat tadi. Kemudian yang keempat, jadilah bagian dari solusi baik di lingkungan sekolah maupun dalam komunitas kita ya. Kuncinya adalah bermanfaat. Ketika kita bermanfaat pasti akan menjadi solusi. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan langkah-langkah kecil tadi kita bisa menciptakan perubahan besar dalam kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi dalam perjalanan hidup ini seringkali ya kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa bahwa pendidikan bukan hanya tentang menguasai sebuah ilmu pengetahuan, namun pendidikan juga bisa memahami diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita terkadang terlalu sibuk mengejar kesuksesan akademik ataupun pendidikan, namun untuk mengukur diri dengan angka ataupun terkadang kita juga terlena di sana misal katakan gajinya sedikit ataupun misal fasilitasnya nggak ada. Nah, ketika hal yang seperti itu kita bisa untuk berkhidmat, kita bisa membantu, kita pahalanya otomatis akan berlipat-lipat. Beda ketika kita mungkin di suatu tempat yang memang gajinya tinggi, kemudian fasilitas sudah terpenuhi semua, yaitu akan insya Allah percayalah bahwa kita punya agama, kita punya Tuhan, Allah juga akan mengangkat derajat kita ketika kita mau berjuang yang lebih keras ya. Karena ketika kita beribadah itu juga dinilai dari seberapa besar kesulitan yang kita tempuh, seperti itu. Nah, jadi keberhasilan yang sejati itu yaitu bukan untuk menjadi paling baik ataupun menjadi paling juara, tapi keberhasilan sejati menurut saya adalah ketika kita bisa bermanfaat dimanapun kita berada ya. Jadi tidak hanya pilih-pilih di tempat yang enak, seperti itu. Jadi saya sering menyadari ya bahwa betapa seringnya kita terburu-buru dalam menilai orang lain tanpa benar-benar berusaha memahami latar belakang, perjuangan ataupun perasaan orang yang kita lihat. Jadi kita mungkin pernah menyaksikan seseorang yang tampaknya baik-baik saja secara dari luar ya, secara kita lihat, tapi sebenarnya seseorang itu sedang berjuang dalam keheningannya, dalam diamnya, seperti itu. Jadi kita mungkin pernah melihat seseorang marah ataupun frustasi tanpa menyadari bahwa mereka hanya butuh sedikit pengertian ataupun kelembutan. Jadi ketika ada orang emosi, kita coba dekati dengan kelembutan. Mungkin orang tersebut butuh perhatian ataupun butuh empati dari kita, dia butuh cerita ya. Jadi jangan kita langsung tanggapi dengan emosi juga, karena api kalau dilawan api ya tidak akan padam, harus dengan kelembutan, dengan air tadi, dengan kehangatan, dengan kesejukan ya, seperti itu ya. Jadi pendidikan sosial, emosional, dan etis mengajarkan kita bahwa kita bukan hanya individu yang hidup sendiri, tapi bagian dari sebuah sistem yang saling terhubung. Jika kita ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik, kita tidak bisa hanya berharap pada perubahan eksternal. Kita harus mulai dari diri sendiri. Kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa gagal, atau merasa tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing, dan tidak ada satupun manusia yang berjalan tanpa jatuh. Namun, yang membedakan kita bukanlah seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit kembali dan terus melangkah. Nah, itu yang bisa sedikit ya. Kemudian juga jangan pernah meremehkan kekuatan satu tindakan kebaikan.
satu kata yang menenangkan atau satu senyum yang tulus, apa yang tampak kecil bagi kita itu sangat berarti, itu bisa menjadi sangat berarti ya, sangat berguna untuk orang lain. Jadilah orang yang menghadirkan cahaya walau hanya setitik lilin di tengah gelapnya dunia, sebab meskipun kecil, cahaya itu akan tetap mampu menerangi. Karena apa? Cahaya kecil tapi berada di sebuah kegelapan pasti akan bisa terus menerangi. Dan yang awal tadi, kita jangan bandingkan dengan orang lain, kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Saya hari ini apakah sudah lebih baik dibanding 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Jika dunia terasa keras, jangan ikut menjadi keras. Jika dunia terasa dingin, tetaplah menjadi hangat. Jika dunia terasa acuh, tetaplah menjadi seseorang yang peduli. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita dapatkan yang akan kita kenang, tetapi seberapa banyak kebaikan yang telah kita bagikan. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.